Assalamualaikum. Ini benar manasik umroh ya? Betul. Dari Ventur. Ini saya harus ngapain ini? Ini registrasi. Oh dulu di ini. sini, silahkan. Ya, absen dulu ya. Betul. Ya, oke. Kumpul pagi ini di acara manasik umroh Ventur Travel Cabang Surabaya. Dari pimpinan Ventur Cabang Surabaya kali ini diwakili oleh Komisaris Cabang Surabaya Bapak Edi Suryadi. Waktu dan tempat kami silakan. Hari ini kita semua akan mengikuti kegiatan manasik umroh, di mana tujuan dari manasik ini adalah untuk memantapkan Bapak dan Ibu sekalian, juga untuk mengetahui situasi di sana saat ini. Ngapunten, sing sepuh-sepuh jangan kecil hati, baik laki maupun perempuan. Nanti kita ini termasuk ibadah sosial, Pak. Dan tiang sing umroh, monggo dibesarkan hatinya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Gambaran umum, nek manasik iki gampang kok, Pak. Insya Allah gampang. Jadi dengan jangan punya gambaran. Yang pertama ditoto niate. Pertama kali hari ini mulai ditata niatnya. Saya niat untuk umroh ini karena Allah. Wis ngoten mawon, karena Allah. Jangan karena yang lain. Amargi menapa nanti panjenengan di sana ini akan ketemu orang yang macam-macam, situasi yang macam-macam. Sehingga Bapak Ibu, umroh ini adalah ibadah fisik dan ibadah ritual. Di sana itu tertib, Pak. Karena apa? Tujuannya sama, Bapak Ibu. Dan dengan boten saya wedi kok. Wih, koyo ngono rek. Karena apa? Jumlahnya banyak. Bahkan umroh yang sekarang ini saya nggak ngomong persis, tapi hampir sama dengan haji, Pak. Jadi di sana Bapak Ibu, gambaran kita itu orangnya banyak tapi tertib. Boten enten, Pak. Yang sing boten enten tujuan ibadah itu tidak ada. Sehingga Bapak Ibu nanti panjenengan sana mau tahunnya, saya di belakangnya, saya pun juga di tengah. Ada keluhan macam-macam nanti, monggo disampaikan kepada kami dari sama-sama jamaah. Saya juga jamaah Bapak Ibu. Nanti saya akan bantu. Yang kedua, yang harus disiapkan lagi adalah bekalnya. Apa bekalnya? Allah dawuh wonten Al-Qur'an, fa inna khairati zadid taqwa. Takwa saja, Pak, sudah ITS, ikhlas, tawakal, dan sabar. Karena apa? Di sana Bapak Ibu panjenengan akan menemui macam-macam. Nanti kita di hotel itu lantai berapa, Bu ini? Belum tahu ya? Belum tahu. Lah, liftnya antri. Tapi kalau sudah masuk di kamar mandinya, nanti kamar dia sendiri di kamarnya. Kemudian nanti turunnya juga antri. Masuk ke masjid pun buaran, Pak. Seneng, Pak. Seneng. Jadi ada ibadah itu yang seneng tapi soro. Soro tapi seneng, yaitu umroh dan haji. Sehingga apa? Antara umroh dengan umroh itu bisa menghapus dosa, Pak. Beijing jenengan ngapunten, berangkat pertama itu langsung Madinah. Kalau saya lihat jadwalnya, tadi Ibu tanya itu, berarti kita di Madinah, Pak? Iya. Madinah itu gambarannya, Pak, ngapunten, jenengan Masjid Al-Akbar, Al-Akbar Surabaya. Niku nek boten sama ping 10 nih. Jadi Beijing nek olahraga, gak usah kadek pelayon. Aku mumpet lempo sampai sana. Saya seneng, Pak, tapi boten kesel. Orang-orang wis berbuatan wis. Tapi seneng. Lah obatnya apa? Air Zam-Zam. Wis boten usahakan. Air Zam-Zam. Lelingno air Zam-Zam ojo sing adem, sing biasa mawon. Lho Pak, kula kepengin adem iki mboten napa-napa. Tapi yang biasa tenggorokane Indonesia itu ambek kono siji. Kena tenggorokane kono masih adem tak apa-apa. Kita biasa orang ngantuk, Pak.
Pokoknya asing ini harus jekil. Sing wis tahu haji alhamdulillah, sing wis tahu umroh alhamdulillah. Yang belum Pak, saya kasih semangat sehingga panjenengan sana jangan sampai sia-sia. Satu, penghapusan dosa. Saya ingatkan di tanah suci bukan tempat pembalasan. Nah orang ngomong Bu, Pak, ngapunten. Sampai tahu ngatu wong, sampai kalau tampuk wong. Gak, aku bocor. Tentang orang dewi di situ. Teman Bu, aja. Sampai tahu nang orang judul, nang orang jenguk, lawak betul. Iku fitnah, bohong, dosa. Nah orang kayak ngono iri deh gak umroh. Betul-betul. Betul Bu, saya itu. Kalau pengen pinter mereka boten nate tampuk wong boten. Diceluk-celuk ngono ya gak duit sering. Duit. Apa wajar dinas sosial kita tapi kayak duit. Haji kayak kadang ngales 10 ya. Tak tolak iku. Ya tak terima aku mau soalnya gue ngemis tapi dalam tuh lah bolak-balik gue tak. Penghapusan dosa Pak. Hak ini karena apa? Di sana semua bernilai ibadah. Jenengan melihat Ka'bah tok iku lho, iku wis berpahala. Enten telu sing berpahala. Jenengan delok tok, gak apa-apa delok tok. Siji delok Ka'bah. Makanya kalau di sana nanti Masya Allah, wis ojo apa gitu, ojo tulit nih Pak. Emang banyak kalau situ ada program free bebas itu, wis nang masjid. Karena apa? Banyak jamaah saya pimpin itu Masya Allah Duli memang. Terutama ngapunten loh, aku jalur sepuluh sih. Terutama ibu-ibu Duli, Pak Karong mulai izin kalau tadi delok menik-menik lho ngomong kan. Ancan sing melik-melik iku sing ngambil rumah Dina. Panganin yo. Bukan dari kefakiran. Masya Allah, belum pernah saya mendengar orang cerita mulai umroh terus melarat, belum berapa. Tapi yang saya tahu sendiri, mari umroh, order umroh mana? Order wakil, Masya Allah. Jahitannya wakil, pulaannya wakil, anak ibu seluruh sekali Pak. Saya itu Bapak Ibu, ini nasib saya Yoko. Nasib bagus Pak. Uang pun nasibnya apik Pak, enak. Masih elek ndek oleh bojo. Dengan kamu lukas ya. Mari utang tak rumah. Yo, dari gadang griyo yo. Cari malaikat aku bingung. Sing disetak nutis. Jadi jalur itu siji keimanan. Yang kedua, khususkan Pak saestu untuk anak turunan kita. Sebabnya apa ini bisa ditinggalin nomor-nomor, berikanlah keimanan dan bernasib baik. Ini merupakan jihad bagi wanita. Artinya apa? Jenengan izin sing lanang, izin keluarga, dan ini merupakan jihad perang Pak di sana. Dalam artian apa? Aku kepingin mendekatkan diri sama Allah nanti di sana. Makanya Bapak Ibu, nanti untuk laki dan perempuan ini nanti saya jelaskan pada saat di masjidnya. Karena kita di Madinah, kalau di Madinah itu nanti akan terpisah Pak. Artinya apa? Pada saat jenengan di Raudhah. Artinya apa? Sholatnya nanti dipisah Pak. Sendiri, yang perempuan sendiri. Sehingga Pak di sana nanti Bapak Ibu ketemunya baru nanti pada saat keluar. Jadi Pak di sana kan tanah suci lo, iblis itu keren. Biasanya kok apa? Biasanya keren-keren pohon janjian. Makanya saya kasih tahu di sini nanti dibuktikan di sana. Nek nang Madinah janjiannya paling gampang ketemu itu teng jam seselor. Ada jam Pak, jangan tunggu ada jam. Wis mesti ketemu nang kono. Karena Pak pintunya sama. Modelnya podo, keramiknya podo, payungnya podo. Loh kalau nggak ada jamaah itu saya tuh apa di kaplok Pak. Ini tak eling musik. Mana
bojo kayaknya angel bisa. Ya Allah, Pak Haji jangan. Ayo istighfar. Gara-gara kok wis suwe ngomong awakmu kantai lah kene. Aku ngadeg pirang jam. Loh, wong ngancene ujiannya banyak. Itu haji, umrah sama. Tahun 2018 saya juga begitu. Bahkan disitulah ujian kita nanti akan diuji oleh Allah. Yang kedua, nomor HP nanti sebelum berangkat harus sudah diklikkan. Artinya nanti di-upgrade bahwa nanti nomornya tetap, tapi nanti ada perubahan untuk Mekah. Ini Bapak Ibu. Sehingga apa Bapak Ibu, tolong yang pasangan ini mulai sekarang ditoton niate. Ketokane seminggu Pak. Tapi nek setane ku akeh, atine gak sabar, iku saka 2 wulan sowe. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya yang keempat, pahala berlipat ganda. Jenengan sholat di Madinah sama dengan 500 rakaat. 500 rakaat di tanah air. Makanya nak kono Masya Allah, manfaatkan betul untuk bagaimana saya ini bisa memberikan terbaik di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu. Di Madinah Bapak Ibu, nanti itu payung-payungnya buka. Ini sudah mau siang itu payung buka. Udah berhubung awake dhewe gedangan Pak ya. Wes tapi nggih mboten napa-napa kagum Pak sebenarnya. Kemudian nanti kubahnya Pak yang di tengah itu jalan sendiri Pak. Buka Pak siang kayak. Ini Bapak Ibu. Nah, gambaran-gambaran yang sifatnya non teknis itu biasanya di luar nalar kita. Kemudian karena ini informasi untuk cuaca minimal 45 Pak. Saya kontak-kontak dengan teman kemarin yang pulang haji termasuk yang masih ada di sana, karena kita mau berangkat tanya minimal 45. Makanya Bapak Ibu pakai sandal khususnya wis anggap wae di manula kabeh lah. Itu yang landasannya empuk Pak. Empuk. Bener kayak Bapak itu. Empuk. Jadi sing empuk loh Pak. Jangan atas gak yang pakainya atas. Jangan jepit gak bisa. Yang selesai jepit pedot Pak nanti. Barangkali berangkat ke masjid terus kicaan gitu ya. Nah kita nanti khawatir barangkali itu. Sing nyaman. Nah Bapak Ibu yang bisa ngukur nyaman. Kalau di luar masjid, panjenengan pada saat ziarah misalnya punya sepatu sokes itu di bawah enak itu. Sokes apa? Jadi saya mudah putus. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kalau malam dingin, kayak kita Pak bediding. Siang itu kadang-kadang panasnya gak ukuran. Kalau malam dingin, makanya saya ingatkan bawa jaket. Karena nanti kalau ditambahin gue ini saya awali bawa jaket. Ini Bapak Ibu. Kemudian masuk main lagi bahwa umroh yang niatnya ibadah kayak tadi wa atimul hajja wal umroh talillah, tidak ada lain kecuali surga. Amin Allahumma amin. Surga. Wis harapan kita itu Masya Allah nek ngandalno salat kita di sini Pak, endi sok kusuk Pak, endi sok istiqomah. Makanya di sana itu insya Allah Pak, beberapa kali yang kita sudah berangkat ke sana itu my lali betul. Terus cicilan itu lali. Karena apa? Benar-benar kalau sudah di Masjid Nabawi yang lihat karpetnya seperti itu, wanginya, kiswanya seperti itu, Mas. Ini Bapak, makanya dimanfaatkan betul. Kemudian Bapak Ibu di sana doa mustajabah. Tolong dongo nanti Pak ya, saya dapat ijazah dari Yai Maimun Zubair itu bangun itu. Donga no anak putumu, turunanmu bernasib baik. Ini Bapak Ibu. Saya sudah buktikan, sekali lagi ini tak amalkan, sudah buktikan dari doa nanti. Wis, dongo ini aja yang ditagih Allah nanti bisa belanja, bisa apa, itu efek samping. Efek samping. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya umroh ini saat Ramadan seperti haji. Diskon penuh Pak, ya haji.
tadi seperti saya sampaikan itu. Dan sholat di Masjid Quba pahala cuma umroh. Masjid Quba ini masjid yang dibangun Rasulullah, yang mana itulah nanti masjid kita nanti ziarahnya kan ada Bu, kalau saya baca ya Beli ya, Masjid Quba ya ada ya. Nah, itu ada peninggalan Pak, nanti di situ ada tetangga, saya kalau ngalamin tetangga ya. Biasanya kami sudah pernah di sana kelihatan. Tapi saya ingatkan Pak, di Masjid Quba ini banyak anak nakalnya. Wajah Arab, wajah campur Indonesia. Buh itu turunan di Sopang, enggak kita telah. Biasanya jenengan nanti diparani di kongkong tuku tasbih. Abasi pernah ya? Nah, di sana ada kurma yang kurma setengah matang dulu Pak. Itu nanti lama Pak. Dia jubel ya Pak. Pak Haji, saya ingatkan. Dan banyak copetnya. Makanya ini kan gak disampaikan. Kalau Ustadz lainnya aku tak sampaikan. Saya pernah jamaah saya itu seatas hilang lanang wedok gulung goming wis nangis. Nah karena apa? Ini gak disampaikan di manasik. Kalau saya ngasih manasik tak sampaikan. Lupa katanya tanah suci lo nang rono itu anak iblis akeh. Nah ini dari nang rono itu Abu Jahal, Abu Lahab mati nang rono. Dan sampai ngomong saya ingin mati di tanah suci lo. Yo gak apa-apa nek ditakdir. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab itu mati nang kono. Dan Pak Dewi mati apa kata Allah? Hati-hati terutama ibu ya Bu. Nanti kalau wudu ini tas itu harus di depan. Ojo terus teleng. Jangan ditinggal di bis. Kalau orang bis, sopir bis lakukan, Pak Haji bis, tas taruh sini aman. Jangan. Kita bukan seudon loh Pak, di sana nggak boleh seudon. Lo nggak seudon bro, jogo, mulai hilang temen, nangis. Jadi waktu itu kalau dihitung hilang itu 20 juta. 20 juta. Saya mimpi ya Allah tak eling loh. Karena Pak istrinya waktu wudu ditaruh di centelan, dia wudu, nah ini hilang. Lupa katanya tanah suci gak ada roncat. Nang dia yang roncat. Nang dia yang romantik. Hati-hati. Bapak Ibu kalau melihat jadwal, jenengan nanti akan ke Madinah dulu. Nah di Madinah itu nanti pada saat mau melakukan umroh, mikot kita nanti di Masjid Bir Ali. Itu nanti Bapak Ibu jenengan sebelum melakukan apa-apa nanti ada sunnah umrohnya dan lain-lainnya tekan. Kemudian kain ihram ini tanpa berjahit, tidak ada jahitannya memang. Dan ngapunten, nggak apa-apa, nggak jorok dulu, nggak oleh sempakan. Pak, modal gandul ini Bu. ISIS, kita nggak usah ikut aliran ISIS, tapi ISIS dewi, ya. Caranya nanti kita jelaskan. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menutup untuk wanita menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pak, kalau bercadar nggak oleh, ya, bukan melarang tapi nggak oleh. Pakai masker nggak oleh. Mpunen biyen sing nane corona itu saya nggak berangkat memang. Itu nggak boleh. Jadi kita harus terbuka wajahnya, justru harus kelihatan. Nggak boleh malah pakai masker. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pada saat sudah niat umroh ini, ngapunten, tidak boleh pakai wangi-wangian. Lupa gimana cara menghilangkan, ngapunten. Di sana itu nggak berkeringat, Pak. Nggak berkeringat dan tidak berbau. Kambi lo gak mau. Tapi saya beberapa kali mengajarkan jenengan siapkan tawas yang cair, Pak. Ojo sing dalam bentuk watu berat kabeh sampean bola. Yang dicairkan, nah ngapunten. Ini gini Pak ya. Sebelum jenengan pakai itu digeser gini Pak. Syukur-syukur sebelum mulai niat umroh pakai umroh itu. Atau ibu pun bisa itu. Jadi pakai tawas yang dicairkan. Sehingga nanti kita nggak akan bau. Tapi nggak bau Pak, saya tidak bau. Bahkan kamar mandinya dan lain-lain itu nggak bau.
kecuali nanti jenengan akan ketemu dari Madinah ke Mekah itu di rest area. Nah itu ngapunten rodok jorok. Rest area di media. Karena memang namanya orang banyak apa. Dan jangan punya gambaran anak ciduke. Anak ciduke semua pakai selang. Lah ngapunten biasa wong Timur Tengah iku wis ngono-ngono iku Pak. Selang mar dudal. Nah ini harus dijaga. Makanya Bapak Ibu harus punya teknik. Kalau manasik apapun saya sampaikan, kalau sudah kita sampaikan Bapak Ibu silakan ke kamar mandi ataupun buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil, manfaatkan. Karena apa? Aku betul kebelet. Barangkali di situ nanti kita bisa pipis. Karena apa? Perjalanan kita nanti yang dari Madinah ke Mekah itu lebih kurang 4-5 jam. Nah di situ itu gak koyo Indonesia. Sewaktu-waktu Pak mau bensin ada sana. Yo mek situ tok rest area. Lah di situ nanti akan ketemu macam-macam jamaah, tidak hanya Ventur, tidak hanya Mabruro, tidak hanya Assalam, macam-macam Pak, termasuk dari Turki, kemudian dari mana. Ini Bapak Ibu, sehingga jadikan manfaat. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bila mana kita sudah punya niat umroh, ini sudah pakai pakaian ihram nanti dari Madinah, kita di bis sudah mulai tidak boleh melakukan hal-hal. Satu di antaranya wala rofasah, wala fusukoh, wala jidalah. Gak oleh tukaran, gak oleh omong kotor, gak oleh eyel-eyelan. Terutama ngapunten balik maneh nang pasangan. Pak, sampai diri. Akhirnya itu nang biasanya kayak bilang, ini rotasi ngetron aku. Gak boleh. Terus yang kedua gak boleh garuk-garuk misalnya. Wes jarno masih ada istiqomah. Nanti kita akan pakai istiqomah. Nanti kita praktekkan bagaimana pada saat saya gunakannya, bagaimana saat di bisnya. Kalau di bisnya kayak ibu tadi tak boleh, nggak apa-apa. Tapi pada saat tawaf harus dibuka. Ini Bapak Ibu. Kemudian disitulah mulai banyak talbiyah. Nah, nanti saya ajarkan di sini. Harus bisa. Misalnya kok gak bisa, gak apa-apa. Tapi minimal nirukan. Ini Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ngapunten, sudah dapat buku panduan nggih? Nah, kayak gitu tuh ya. Gak usah dihafalkan, gak usah. Awake dhewe itu mahasiswa skripsi kan. Ya itu hanya panduan. Mutawifnya depan, saya belakang, dungo kudu dateng. Lalu ditirukan oleh jamaah. Lah bagaimana Pak kita nanti untuk mengikuti? Kalau memang bisa doa. Kalau memang nggak bisa, nggak usah bawa buku, kesandung. Robbana, cukup sampean buku yo pakai. Katiyo nek awake dhewe iku ndang kuat, gurung ketemu sing Turki, gurung ketemu sing Iran, gurung ketemu sing Arab dhewe, gurung ketemu sing Afghanistan. Besar-besar. Bagaimana Pak? Ada 3 yang harus dihafalkan. Apa itu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dari sini Bapak Ibu nanti jenengan bisa untuk dihafalkan mulai sekarang. Kalau seperti itu insya Allah Bapak Ibu kita bisa. Kemudian istighfar. Ini Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Next. Sa'i ya. Nah ini Bapak Ibu. Sa'i ini Bapak Ibu. Kalau tawafnya nanti kita praktekkan dengan itu Bu ya. Nanti ya. Di atas ya nanti ya. Ini gambarannya. Masuk ke Masjidil Haram setelah dari Madinah ya, kita masuk ke Masjidil Haram.
ini nanti pada saat masuk ke masjid itu langsung praktek kita temui untuk tawaf ya, itu batasannya lampu hijau. Nah, lampu hijau itu kita Bapak Ibu memang Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad, tapi tidak diwajibkan, hanya yang bisa. Tapi untuk saat ini saya secara pribadi tidak menganjurkan panjenengan. Bahkan kalau bisa jangan, karena resikonya besar, resikonya berat, terutama yang sepuh-sepuh. Satu hal saya ingatkan, nek ono sing makelari jangan mau. Ini kan gak disampaikan sama orang. Kalau ada yang menawari haji aja, cium Hajar Aswad 600 real, bahkan ada yang 700 real, jangan. Sampai nanti iya ini masuk tim perangkap mereka, nanti jenengan di hotel itu ditagih terus Pak, diukur terus Pak. Ini jangan, jangan. Bagaimana penggantinya? Cukup pada saat di lampu hijau itu jenengan Bismillahi Allahu Akbar. Loh, sudah boleh dan sah. Nah setelah itu kita keliling 7 kali. Setelah itu bergeser untuk melaksanakan sholat sunat tawaf. Setelah itu kita lanjutkan sa'i. Lah sa'i ini Bapak Ibu lari-lari kecil. Artinya apa? Sama batasannya di lampu hijau, baru kita mulai. Berapa kali? 7 kali. Gambaran kasar paling tidak itu 2,4 kilo. Ada ya apa-apa ya? 700 kali 4, 2,8. Pak, apakah harus lari? Nanti sama-sama. Hal-hal yang non teknis saya sampaikan. Jamaah Ventur nanti dengan kami, dengan saya, jangan milih sebelah kiri. Karena apa? Di situ terdapat minuman-minuman jam-jam Bapak Ibu. Jangan nggak minum jam-jam. Biasanya wong selain Indonesia tuh ngawur-ngawur Pak. Ngombe karo Melayu Pak, ini kota kabeh Pak. Akhirnya sinar dulu kepleset. Nah kita nanti tengah atau sebelah kanan. Nanti kita kawal. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itulah selesai itu tahallul, potong sebagian rambut. Karena nanti kita dapat jatah 2 ya, ini ya, dapat jatah 2. Kayaknya yang berikutnya itu di Cikrona. Nah itu Bapak Ibu, untuk potong pertama jangan gundul dulu. Karena nanti jadi kan masih punya jatah untuk kedua kalinya. Karena apa? Kalau saya harus digundul sih dipotong ngomongnya. Pak, saya harus sanggup berapa? Ini nggak sama Pak. Karena apa? Yang terpenting Bapak Ibu, paspor selesai, visa selesai, di sana makannya sudah siap. Nek oleh-oleh relatif, jenengan tuku nang PGS itu podo. Karena apa? Kadang-kala PGS juga nang Mekah, enggak nang Mekah dikulak wong gedangan, dikulak wong Sidoarjo. Padahal itu aslinya PGS. Sesungguh ini loh Bapak Ibu, gambaran kita kurang kadang-kala nek teko kono ku afdol. Enggak. Karena apa? Sekarang maaf bagasi 30 ya mungkin. Loh, berkurang lagi. Zaman saya 35. 2018 kemarin 32. Sekarang 30. Karena apa? Itu menjadi beban penerbangan. Kemudian yang berikutnya yang saya pentingkan lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bahaya untuk jam-jam yang dimasukkan koper, hati-hati nanti Ventur yang kena. Jadi orang diulat-ulat sampai solasi sampai top global, akhirnya apa dibongkar. Dan caranya bagaimana Pak Ustaz untuk saya bisa bawa? Kan dapat jatah 5 liter ya. Nah, dengan masukkan tas tenteng, jangan di koper. Tas tenteng. Dene kurangan. Apa bahasa Indonesia dene? Seandainya kok kau lah digawa boleh, ya takdir, gitu lah. Punten, Pak, saya gak ikroman, aku tak gaya jaket lah, gak boleh. Bahkan sekarang yang masuk di Masjidil Haram untuk tawaf itu pakai ikrom Pak, peraturannya. Sehingga pada saat itulah kita memang menggunakan ikrom. Kemudian meninggalkan larangan ikram kayak tadi Pak, dan tawaf wada, nanti berakhirnya dengan tawaf wada.
catatan bila meninggalkan salawat dan guru maka akan kena dam. Tapi insya Allah kalau umroh dengan waktu yang rentang seperti ini boten sampai. Next Bapak Ibu. Lah ini sunnah umroh Pak. Satu mandi ikhram, ngapunten mandi besar. Monggo hotelnya nanti di situ ngapunten yang tadi saya sampaikan, sabar Pak, antri karena apa? Satu kamar kalau ini laki-laki 4 Pak ya. 4 semua, 4 perempuan dan 4. Sing pasangan ya sabar dulu lah. Nanti bisa diatur itu. Kemudian sholat sunnah ikhram serta menggunakan ikhramnya Pak, Bapak Ibu dengan sholat sunnah. Biasanya kita arahkan di masjid untuk bisa lebih tertib karena di hotel kurang afdal di masjidnya. Kemudian Bapak Ibu talbiyah. Bisa bareng-bareng Bu ya sekarang Bu ya Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari sarapan gitu. Niat untuk umroh di bis itu dibaca itu. Terus nanti dipimpin mutawif. Dan setelah itu Bapak Ibu ini juga dibaca pada saat kita memberikan lambaian Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Dengan pas nganggur baca-baca itu gak perlu dihafal karena ngapal itu yo angel. Paling enggak jenengan nanti ngetut aja, menirukan aja itu sudah boleh. Kemudian Bapak Ibu doa masuk masjid di situ sudah ada. Kemudian mendahulukan kaki kanan doa melihat Ka'bah. Orang-orang yang belum pernah sama sekali melihat Ka'bah pasti nangis Pak, pasti nangis Pak. Pulau pinten delok nangis Pak. Beberapa kali saya insya Allah yang ke-6 ya itu nangis Pak. Makanya nek ana wong delok Ka'bah kok gak nangis, watu. Temen Pak, waktu iku berarti ya Allah besar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa khayna rabbana bis salam wa atqinal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Bukan cium hajar aswad gitu, tapi minimal pegang Ka'bah Pak. Saya punya caranya. Nanti kalau sudah lingkaran keempat ini jamaah ini saya tak koordinasi dengan Bapak. Tak geser masuk di dalam setelah makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan loh Pak, bukan. Tapi dulu pijakan. Enci aneh Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Makanya dinamakan makam Ibrahim. Gambarnya, nah ini Pak, ini yang di ini kayak kurungan. Nah nanti Bapak Ibu kita berusaha, saya berusaha sama Pak Mutawif Jana. Nanti setelah putaran keempat ini kita masuk yang di sini. Kalau 1, 2, 3 biasanya masih di sini, masih di luarnya apa Ibrahim nanti masuk di sini. Nah itu bergeser mendekat sampai Ijil Ismail, mendekat sampai dengan Rukun Yamani itu, nah kita bisa pegang. Oh ini kan, asal tidak seperti orang jahiliyah, tujuh usak-usak tujuh protoli kiswah itu diambungi kagaruan enggak sekedar. Bapak Ibu, niat umroh ini dibaca, disebutkan Pak, ojo dimatiin dengan bahasa yang sekedar telinga jenengan pendengar. Jadi niat itu dimulai dari innama a'malu binniat, karena sesuatu tergantung niat yang jenengan harus niat. Kita bukan khilafiyah ya, bukan, tapi akan lebih mantap nek diucapkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Artinya apa? Saya berniat ya Allah, hari ini panggilanmu untuk ibadah umroh. Ini gak main-main loh. Hadisnya Muslim hari ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagi seorang muslim boleh mensyaratkan dalam ihramnya jika ia khawatir jika ibadah umrah tidak bisa melanjutkan karena pengarang bersakit yang takut banyak. Artinya apa? Niat ini sudah diucapkan tapi belum dilakukan. Jadi sudah punya pahala niat. Ini Bapak Ibu. Next. Mikot tadi saya sampaikan Pak ya, insya Allah mikot kita pertama nanti di Bir Ali di Madinah, di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Next, mikot ini macam-macam mikotnya. Ada beberapa tempat untuk mikot. Nanti Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu kok pingin ngumrohkan Bapak almarhum atau ngumrohkan Ibu yang belum sempat umroh, boleh. Misalnya mutawifnya nggak bisa nanti dengan saya Pak, dengan saya pun siap untuk membadali. Nanti kita ambil mikot di Tan'im. Tan'im itu lebih dekat. Pakai taksi, ya kira-kira sekarang berapa? Per orang. Ya per orang. Nah itu nanti monggo kita sama-sama dengan saya nanti. Ini Bapak Ibu. Kenapa yang paling dekat di Tan'im itu atau Masjid Aisyah namanya. Next, ada yang mikotnya nanti di Jirona yang kedua itu. Ada yang paling jauh di Hudaybiyah. Nah kita kalau biasanya haji-haji yang terakhir itu mikotnya di Ya'lamlam, di Yaman itu Pak. Tapi alhamdulillah saya belum pernah karena ribet Pak. Kalau mikot di Ya'lamlam di pesawat itu ribet. Sudah di pesawat sudah pakai ihram. Enggak. Umroh kita enggak seperti itu. Kita cuma dua ya, ini ya, Jirona sama Bir Ali. Next, ini Bapak Ibu yang tadi sampaikan ya, insya Allah sudah. Terus bagi priawan wanita ini, aku kan biasanya gak kroso Pak, gak kroso. Di bis itu terus ini Pak apa? Kata ibuku, imil-imil bahasa apa ya? Nah ini monggo ada yang digigit atau apa? Jangan. Bismillah, nemes niat umroh sudah bis. Mantap, tenang aja Bapak. Apakah ada perintah untuk bawa double? Kalau jenengan memang punya saudara yang habis haji atau yang sudah pernah umroh, boleh dibawa. Barangkali ngapunten di situ ada najis. Tapi nek misalnya kita dapat cuma ini aja, ya tidak apa-apa. Tapi hati-hati, terutama untuk bawa bapak kalau ke kamar kecil. Lebih baik dilepas, jangan dianggap seperti sarung. Kenapa? Tingkat kenajisannya ini yang harus kita jaga. Next. Nah, Bapak Ibu, ini yang benar. Ada gambar ya? Kalau yang itu nggak boleh karena memang kelihatan, ya. Kamu punggung tangannya, yang itu kan nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah telapak tangannya. Kemudian wajahnya terbuka, tidak boleh bercadar atau duduk. Bapak Ibu, gambaran untuk yang di Mekah. Mekah sekarang ini Masjidil Haram besar-besaran untuk membangun. Kembali lagi Bapak Ibu, di sana juga akan membingungkan jamaah, terutama yang sepuh-sepuh. Makanya paling gampang kalau nanti kita di Mekah untuk janjian seandainya ditelepon tidak bisa, itu di bawah jam, di grand jam-jam namanya. Jadi situ nanti ada jam raksasa Pak, tinggi sekali. Lah janjiannya orang Indonesia biasanya tata merah itu di situ, di grand jam-jam. Nanti misalnya kok gak ketemu, di telepon kok sulit, janjian Pak Bu nanti kita ketemu di sini. Kalau pakai sandal nanti Bapak Ibu dilepas, diadai, karena yang beli ya, ada, diadai sandal, dibawa, jangan sampai ditinggal di teras. Nek di teras masjid dijamin hilang. Orang sana Pak nek nyapu sakar kalau sandal sampai iki sandal kalau sapu dilebok-lebok sampah gede wis hilang.
Ini Bapak Ibu. Sehingga nanti saya sarankan kita ketemu di bawah Grand Jam-Jam, ini paling gampang. Mesti ketemu kalau di sana. Nomor 1 ini ya, Hajar Aswad. Iki gaya royoan sak donya. Nah, nomor 1 ini. Gak ketok. Ya, atau yang sana gitu. Usah memaksa diri. Jangan. Wis terutama kita orang Indonesia itu tadi loh Pak, resikonya besar. Nah, ono sing ngejak kok marono menawari untuk cium ini dengan maklari, jangan. Ini nanti mahal terus sampai diuber terus gitu Pak. Itu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu nanti kita tarik, ini ada lampu hijau di sini di atas ya. Itulah mulai dari kita tawaf pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua pintu Ka'bah. Di sini nih. Pintu Ka'bah ini. Kemudian talang air. Ini Pak Bu. Iki nek udan geroyokan nambah terutama orang India, orang Sri Lanka, banyune iku iso gawe sing gak. Tapi kita yakin bahwa semua ini ada manfaat, tapi tidak hanya air hujannya. Kemudian pondasi Ka'bah. Nah, Hijr Ismail Bapak Ibu ini. Apa artinya Hijr Ismail? Ini dulu kamarnya Nabi Ismail. Beliau tinggal di sana, kamarnya itu Pak. Lingkaran, mudah-mudahan masih bisa dibuka pintunya. Bergiliran. Caranya, nek jenengan harus melbu langsung takbir, gak akan diusir. Melbu ngantek Allahu Akbar, gak diusir Pak. Karena pada salat. Gak diusir. Tapi ditani, mari salam, suruh keluar aja. Ajak suwe sampai dijunjung. Suwe. Multajam Bapak Ibu. Nomor 6. Ini Bapak Ibu, ngapunten, tempat-tempat yang afdol untuk berdoa. 1 multajam. Karena kita ini, Pak, kalau berdoa nanti pada saat kita sholat sunat tawaf, mundur kita dipimpin, itu tempat mustajabah, multajam. Ini. Kemudian makam Nabi Ibrahim ini bukan makam sebenarnya, makam ini. Nah, bukan untuk pemakaman, bukan. Inilah. Nah, nanti setelah 4 putaran, saya akan ngomong sama mutawifnya. Kita masuk di sini Bapak. Nah, masuknya di sini. Kalau 1, 2, 3 kita masih di luar. Kalau sudah keempat mulai bergeser gini. Mendekat sampai di Hijr Ismail gini mendekat. Lah di Rukun Yamani inilah belakang sini ini agak kosong. Di belakang Ka'bah antara 9-10 ini agak kosong. Bapak Ibu bisa kita kita bantu untuk ya minimal tahunnya ke Ka'bah. Yang belum pernah ke sana, yang belum pernah umrah, kita buka Ka'bah. Ini Bapak Ibu. Kemudian di saat untuk di Rukun Yamani mulailah kita berdoa yang terbanyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tempat-tempat mustajabah inilah Pak, di antaranya adalah multazam. Kita nanti sholat di sini, wis doa yang tadi Pak. Jangan, karena itu mesti saya ajarkan Pak. Khususnya untuk anak-anak dan keturunan kita. Ya Allah, berikanlah anak keturunanku bernasib baik. Loh kayak gini loh Pak, Bu, ngapunten. Monggo ya ke sana ya. Loh Bu, kayak gini. Ini ngapunten, gak capek Pak. Saya sudah tanya beberapa, baik yang tua, yang muda, yang gemuk, yang kurus, tidak capek. Betul, karena apa? Jalan itu kayak diatur. Jadi kan gak usah melangkah, kayak ada yang dorong Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Terus saja diikuti. Maka di situ nanti akan selesai sendiri. Lah baru yang sa'i Bapak Ibu itu agak terasa. Karena apa? Lurus. Makanya ini saya kasih gambaran. Nanti kalau di sana, oh iya boleh. Nah kalau dikasih gambaran, dengan nggak tahu. Setelah lampu hijau, kita mulai. Rabbik fir warham watakarom.
ojo melayu koyo duber kirik. Wah, berlari, nah cepet banget. Lari kecil. Jalan cepat apa boleh? Ya monggo, tapi berkesan lari kecil. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada yang agak berat itu naik. Kalau bukitnya memang sudah di keramik ya, Abah Toto ya. Kalau aslinya dulu memang ya tinggi itu. Jadi sofa, kemudian parma. Itu produk ngos-ngosan gede. Iya. Masih ada dikerobongi kaca. Jadi kan hanya lihat aja sama yang kita naiki sedikit. Pak, kita tawafnya nanti malam aja. Waduh, karena ternyata pikirannya orangnya juga sama dengan kita. Milih podo begini. Jadi tambah wakil. Iya aja nih. Pak, habis subuh podo wakil. Berarti nggak pernah sepi. Pada saat di lurusnya Hajar Aswad ini, pojok inilah kita mulai melambaikan tangan yang tadi saya sampaikan dalam hijau. Oh Akbar. Ternyata ajaran kis Eropa itu wis diajarno nang Islam. Kan gaya nek apa lek cilik-cilik larang sudah Pak jalan aja mewakili dari mencium Hajar Aswad. Ini Bapak Ibu. Next. Nah, ini doanya. Ini kan Robbana Atina. Next. Salat sunat tawaf. Ini setelah tawaf boleh. Jadi nanti kalau sudah mulai ke-6, katakanlah kita punya kesempatan untuk pegang Ka'bah, baru yang ke-7 itu kita bergeser mulai alur keluar. Nah disitulah Bapak Ibu nanti kita akan pimpin untuk sholat sunat. Pak, apakah sholat bersama? Enggak, sholat sendiri-sendiri. Tapi pada saat berdoa nanti pun akan mimpin. Walaupun saya nanti akan menangani. Ini Bapak Ibu. Nah di situ Bapak Ibu kita kasih kesempatan panjenengan untuk berdoa sendiri. Kita ambil tempat yang agak longgar. Saya ajarin untuk minum jam-jamnya Bapak Ibu ya. Ada yang netral, ada yang dingin. Silakan. Nek anjene kepingin no, jare Pak Ustaz Yudi gak oleh aku tak nyoba. Ya monggo ndak apa-apa. Ya padha saya sampeyan ngombe banyu kulkas dulu. Tapi saya enggak kuat. Saya apa itu tenggorokan wong gedakan. Nanti yo gak iso nek biasa batuk. Makanya kesempatan ini saya sampaikan bahwa obat-obatan yang cocok untuk tubuh dekologi nomor angel. Jangan minum minuman kemasan. Ini nggak diajari di manasik lain, tapi saya sampaikan mesti nek gak watuk yo ngurus. Beberapa jamaah yang saya bawa itu, Bu tadi minum jus yang dikasih di kemasan. Iya Mbak Karo, sakit. Karena apa? Kadang-kala entah itu kedaluarsa, entah itu komposisinya nggak seperti di Indonesia, apa-apa. Kalau makan wajib Bu, khawatirnya sakit Pak. Karena apa? Di sana ibadah fisik, gitu loh. Ibadah fisik terus cuaca ini Bapak Ibu. Dan tolong Bapak Ibu, nggak tahu nanti ventur pakai anu, ini kan? Ya. Jadi nama, foto, nomor HP, wis itu wajib harus tertulis. Nama Julaiha, HP-nya nomor, kalau foto Bapak apa? Hilang ini, kalau sing ini Bapak. Jadi dengan nanti akan kasih itikaf itu dipakai terus selama keluar dari hotel harus dipakai. Ini Bapak. Next, doa minum air zam-zam. Kalau kepanjangan ya jenengan Bismillahirrahmanirrahim istighfar dibaca. Allahumma inna ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mengerti kesukaan telah Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak, sehingga ada kebermanfaatan di air zam-zam. Dan hebatnya air zam-zam, Masya Allah, linu-linu, ya Allah, berikanlah kesembuhan dari air zam-zam. Hilang Pak, pusing-pusing, hilang. Karena apa? Memang air zam-zam itu sebagaimana niat kita. Saya
Oh, nginep ke mriki. Ada tulisannya Indonesia. Kita cari pojok dengan pojok. Ya. Nah, pojok dengan pojok. Ya. Ya. Nek tangannya dawa enak iso dawa. Kayak gitu. Ya. Terus Bapak Ibu, kakinya jangan lingkup. Nah, enggak boleh lingkup, nanti lingkup. Dibuka keseimbangannya, diperkirakan jenengan nyaman. Sebab sing ngendhek ambek sing dhuwur gak padha. Iya kan? Ya sing dhuwur ambek sing ndek padha. Ini ya, pojok ambek pojok. Kemudian Bapak Ibu diambil mepet dengan dada. Halo, kayak gini ya. Berdada. Nah, sudah, kiri. Kita tekukkan plek. Ya. Kemudian kita tarik lagi untuk hiasan. Nah, di tengah gini. Wes sampai nasion dodok sampai apa-apa nggak akan terbuka. Nah, dibuka gini. Ini cara saya aja. Mudah-mudahan kalau Pak Widi bisa dipakai. Loh, sampai ini nggak apa-apa. Sampai buka ini ya aman. Karena ada double sudah. Wes gitu aja. Kayak sarung ala deso. Nah, betul Pak ya. Wes aman. Kemudian sabunnya dipakai di bawah gulungan kain. Gulungannya ihram. Ya, halo. Ini dimasukkan sampai bunyi klik. Sampai bunyi klik. Nah, sudah. Kalau nggak bisa panjang dipanjangkan Pak. Ada setelannya. Nah, sudah. Wis aman ini. Pak, ini untuk apa? Ngapunten tahu iso dako. Sampeyan kasih uang 1 realan, gawe wong sing nyapu, gawe wong sing minta-minta biasanya pada saat kita mau berangkat itu ada aja. Bukan tempat HP. Halo, bukan tempat HP, gak cukup. Jadi ini uang sarealan kok Pak. Oh, sudah. Ya, gak boleh kelihatan lutut batal. Batal nih. Usap juga sama, usapnya. Diperkirakan ketinggiannya di atas mata kaki. Nah, di atas mata kaki. Ya. Halo, sudah? Ah. Berhasil atau tidaknya mandat tidaknya lek sampean gawe dodok. Dodok. Nek sing motone gede gancul kan. Aman iki. Kain kedua. Ini kalau pada saat jenengan seki. Yes. Wis ngene apa pasti disampirno ngene sama. Tapi pada saat jenengan tawaf yang kanan harus terbuka. Ya. Pelan-pelan nggih, pelan-pelan Pak saya. Nggih. Kanan harus terbuka. Nah, kanan terbuka Pak. Boleh Pak. Kanan. Tidak boleh betul. Pak, ambil pojoknya ini dimasukkan, disempit. Nah, terus yang kiri ya. tangan kanan dikeluarkan.
Wajib kalau tawaf yang kanan terbuka. Nah, siapa kita? Ventur. Terpercaya, terbukti, recommended, Allahu Akbar. Masuk pada saat sholat, ya, sholat nanti kita. Pak, di sana kok terbuka? Biarin. Pak, di sana kok ada yang nggak pakai kain atas? Biarin. Tapi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk kebiasaan Indonesia adalah menutup seperti ini. Nanti di atas kota itu ada lampu hijau. Untuk toa ini posisi bahunya sebelah kanan terbuka kayak tadi. Tidak boleh ditutup. Nah, ya. Kita mencium ataupun memberikan salam kepada Ka'bah di pojok yang Hajar Aswad itu. Jadi Bapak Ibu ngapunten tidak perlu mendekat atau bahkan mencium ini tidak perlu. Tapi cukup dari jauh, nanti dipimpin oleh mutawif, termasuk kami nanti mendampingi, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sudah, nanti dipimpin doa. Kalau toh nggak bisa menirukan doa mutawif, Bapak Ibu cukup Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Lah, rukun yamani sampai dengan Hajar Aswad ini, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, alhamdulillah. Seandainya nanti mutawifnya memimpin doa dan jenengan dengar diturukan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kok karena tadi saya tanya tidak ada apa? Ses, jadi kita kenapa? Sebelum mau banyak. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lah sampai rukun yamani ini, sampai Hajar Aswad, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masuk ini kan makam ibrahim, kita masuk mendekat. Ini kan izin Ismail. Nah, mendekat. Nah, coba waktu kami ini barangkali Allah mentakdirkan bisa mendekat dan makanlah kata. Karena biasanya pengalaman kita di sini agak longgar kalau ya. Dan sini coba barangkali kita bisa. Posisi kita start, ya. Kita antri di belakang. Yang di belakang jangan mengangkat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Posisi pada aja. Jadi kalau misalkan nanti mutawifnya Bismillahirrahmanirrahim, jangan semua ikuti. Ya. Sampai masing-masing kita lurus masing-masing. Jangan ada satu rombongan Bismillahirrahmanirrahim semua. Di sini enggak gitu. Karena yang di sini belum sampai. Terus banyak ya. Ya apa? Ya betul. Terus yang kedua, maaf tadi pada saat mau mendekat ke Ka'bah ya, saat kita ke-4 atau 5, saya diingatkan juga ya. Iya. Jangan menyentuh Ka'bah dulu kecuali kalau tawaf sunnah. Ya. Kalau tawaf umroh jangan menyentuh karena kiswah itu wangi. Ya. Jangan menyentuh haram. Ya. Jangan dekat Mekah kecuali pada saat di luar umroh. Dan sekarang masuk wilayah umroh Ka'bah semua pakai ihram kan ya. Walaupun pakai celana ya. Jangan menyentuh pada saat melakukan umroh kecuali kalau sudah beres sampai tahalul. Jadi jangan gugur di karena itu. Nanti makanya ada mutawif yang memandu. Dan sebagai informasi, nanti mutawif akan dibekali repeater namanya.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti jamaah semua bawa headset ya. Bawa headset. Berarti ada Pak ya? Ya. Ada ya Pak ya? Ada. Di frekuensi kalau di HP itu ada radio kan ya. Nanti di setting di sana frekuensinya sesuai dengan repeaternya. Misalkan di gelombang 60 menggunakan headset. Jadi walaupun jauh mutawifnya yang paling belakang kedengeran. Terus pada saat yang ketinggalan seberang sana juga tahu posisi mutawif kita di sana ketinggalan. Jadi tolong bawa headset ya. Jamaah membawa masing-masing. Ya, Oke. jadi nanti jamaah di HP-nya ada aplikasi radio. Nanti di setting pada saat mau melakukan umroh. Nanti setting di gelombangnya. Tes dulu. Ayo kita mulai. Jadi yang paling belakang dengar doa mutawif. Ya, karena memang kita satu antri, yang kedua juga harus sabar. Tidak ada ceduk itu gayung Bu, tidak ada. Pakai selang ya? Semprotan itu selang, kadang-kadang selangnya diputar terus, gak dipaten-paten gitu. Sebaiknya dilepas Pak. Itu lebih aman ya. Karena tutup ya, dicendel mau dilepas aman aja dengan bebas. Setelah itu baru dipakai lagi. Karena apa? Dikhawatirkan muncrat, dikhawatirkan juga utang najis ya. Itu Bapak. Kemudian yang kedua, untuk wudunya, ya, wudunya sama Bapak, sebagaimana wudu kita yang kita lakukan, ya diangkat supaya nggak basah. Kalau toh itu memang memungkinkan dilepas yang atasnya, yang ininya diangkat aja. Doa yang mustajabah itu lurus di multazam menuju ke tempat sa'i. Minum air jam-jam dulu, betul, minum air jam-jam dulu. Nah, itu kan sambil berjalan menuju sa'i, minum air jam-jam. Nah, mulailah Bapak Ibu nanti kita lari-lari kecil, bukan lari cepat. Wa'fu wa takarom. Saya ingatkan untuk tidak di sebelah kiri. Perjalanan kita menggunakan ini, ya. Pesawatnya pakai Lion Air, kemudian juga hotel di Mekah dan di Madinah. Kita cepat aja ya. Nanti bisa dibaca, ini materinya udah saya kirim ke grup di bandara. Nanti ketemunya di sana, ya. Langsung ketemunya di hotel, ya. Kemudian selain ada tas bagasi yang kuning ini, ada juga tas kabin ini. Ini yang nanti Bapak Ibu bisa bawa ke dalam pesawat, ya, untuk ditaruh. Ya. Kemudian juga ada tas untuk dokumen yang ini ya. Ini nanti bisa diisi dokumen-dokumen penting Bapak Ibu. Bantal buat leher. Kemudian juga ada buku doa. Ada kain batik, nanti kayak ini bentuknya kain ya. Nanti Bapak Ibu jahit sendiri untuk pakaian. Kemudian juga ada tas rod ini yang buat tadi dibilang buat sandal ya. Kalau tadi ada pertanyaan, ini dipakai nggak waktu sholat? Jangan, sebaiknya jangan. Ini ada bacaan seperti ini, nanti orang yang di belakang Bapak Ibu waktu sholat melihat ini tuh baca aja ya, kasihan yang sholat di belakangnya. Untuk yang laki-laki ada tambahan lagi seperti ini, ada kain ihram dan ada sabuk. Ya. Dapatnya ini ada kerudung dan ada juga bertu. Nanti pada saat di bandara Bapak Ibu akan dikasihkan ID card ini, Cisco Patu ya. Ini sebagai pengganti paspor, Bapak Ibu pakai terus ini dari berangkat sampai dengan kembali. Pada saat di Arab Saudi nanti Bapak Ibu identitasnya ini, paspornya kami pegang. Ya. Jadi kalau ada masalah di sana nanti misalkan nyasar atau bagaimanapun cukup ditunjukkan ini, di belakangnya nanti ada nomor teleponnya. Yang harus disiapkan adalah seperti ini ya. Ada paspor ya. Kemudian juga ada buku kuning vaksin ini, sekarang udah nggak pakai lagi ya. Sekarang udah nggak pakai lagi ini. Kalau kemungkinan nanti ditanya bentuknya seperti ini, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Kemudian ada vaksin COVID internasional. Bapak Ibu udah siap belum ini? Dan juga ada visa. Ini dokumen-dokumen Bapak Ibu semua untuk keberangkatan di sana, ke sana ya. Wanita itu harus berpakaian sopan. Ya. Jangan lupa bahu dan lututnya harus tertutup kalau wanita. Ya. Selama berkegiatan di sana. Kemudian apa lagi?
nggak boleh bermesraan jalan di sana, suami istri biasanya mesra nggak boleh di sana. Nah, kemudian apalagi aturan di sana yang nggak boleh, ya seperti ini, kalau bicara itu nggak boleh kasar, ya. Kemudian juga ada, ya, tidak boleh menunjukkan badan, gerakan badan yang nggak sopan juga, ya. Kemudian juga dilarang membawa, membeli, apalagi sampai minuman beralkohol, itu juga nggak boleh di sana aturannya. Dan tidak boleh menunjukkan kebencian, rasis. Toko itu otomatis mereka semua tutup. Bahkan kalau udah nggak sempat nutup, bahkan ditinggal, masih tertutup pun, masih terbuka pun dia lakukan sholat. Ya. Itu kebiasaan di sana seperti itu. Ya. Kemudian apalagi kalau orang Arab itu ngomongnya agak keras. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan dengar orang Arab kok seperti ini waktu bicara, ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu ke toko gitu misalkan, ini ngomongnya begini kasar banget atau keras banget gitu. Biasa, sama dengan orang Surabaya kan, kalau ngomong kan ya agak. Nah, cuaca seperti ini kondisinya, ya. Kalau sekarang ini bulan apa nih? Bulan Agustus, ya. Bulan Agustus masih panas di sana kondisinya, ya. Ya syukur-syukur nanti Bapak Ibu kalau bisa bawa kacamata hitam. Pada saat ada city tour, kalau terlalu panas nanti mata agak silau. Kalau pakai kacamata hitam akan lebih membantu. Arab Saudi dengan Indonesia 4 jam, ya. Satu real itu sama dengan 4.006 rupiah lebih kurang. Kalau di selatan pakai uang yang 100 ribuan atau 50 ribuan, mereka mau terima, tapi kembaliannya bukan rupiah, kembaliannya real. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan listrik, mau ngecas, ya, nanti cari di sini yang adaptornya aja yang lubang 2 bisa jadi 3. Dibeli di tas koper yang kuning ini bukan harus gini, tapi ini kebutuhan untuk 9 hari minimal ya Pak ya. Ini kebutuhan saya Pak. Mungkin kalau Bapak pikir satu baju bisa dipakai 9 hari, Bapak apa gitu. Tapi mohon maaf, saya ngisi ini di ini, ya. Kalau bisa yang uang saku sama ATM ini dimasukkan ke sini nanti. Tolong untuk charger ini, ya, charger HP, power bank bukan charger, power bank, ya, harus berhati-hati karena ada batasan minimum yang tidak boleh dibawa. Ya. Jangan sampai power bank ini dimasukkan ke tas kuning, ya. Kalau misalkan dimasukkan di tas kuning, nanti begitu di X-ray ada itu, nanti dibuka oleh mereka, diambil, ya. Jadi power bank itu dibawa, ditaruh di sini di tas kabin. Nah, khusus untuk barang-barang ini, ya, ini tidak boleh ditaruh di koper kuning, di tas bagasi, di koper bagasi nggak boleh. Di koper yang untuk cabin itu nggak boleh, ya. Ini harus masuk bagasi semua, dimasukkan ke koper kuning semua. Yang berbentuk cair yang banyak ini nggak boleh masuk ke bagasi. Nanti kalau masuk ke tas kuning ini, begitu masuk X-ray diperiksa, dibongkar, diambil. Akan berangkat dari rumah ke Bandara Juanda Terminal 2. Di Terminal 2, ya, bukan Terminal 1. Di Terminal 2. Dari Terminal 2 nanti Bapak Ibu koper yang kuningnya, ya, koper yang kuning serahkan ke kami semua, ya. Tapi dipastikan bahwa koper kuningnya ini, di koper kuning ini nanti nggak ada barang-barang seperti yang tadi dibilang, ya. Diserahkan ke kami, koper ini nanti akan kita kasih label nama, ya. Akan kita kasih label nama. Dan Bapak udah nggak ketemu lagi nih, Bapak Ibu udah nggak ketemu ini lagi nanti ini, ya. Ketemunya di sana nanti, ya. Kemudian dari sini nanti Bapak Ibu nunggu, ya, untuk melakukan check-in. Sambil nunggu ini kita bisa bersilaturahmi, kita mungkin ada keluarga yang antar mau bicara-bicara sebentar, ya. Nanti akan kita beritahu check-in, ya. Setelah masuk ke dalam check-in, ya, ada yang diminta jamaahnya ikut antri
di counter check-in, ada juga yang tidak. Ya. Biasanya itu sekitar 2 jam sebelum itu udah ikut antri di situ ya. Nanti kita lihat aja bagaimana kalau misalkan tidak diminta bisa langsung masuk semua. Bapak Ibu akan diberikan dokumen yang seperti tadi ya. Ada paspor, ada tiket, ada visa di situ. Termasuk akan diberikan juga boarding pass, tiket pesawat ya. Tiket untuk naik pesawatnya. Nah dari sini nanti ke kantor imigrasi untuk diperiksa. Disiapkan dokumen ini, paspor, tiket, visa. Ya, sudah ada di satu. Nanti begitu gilirannya Bapak tinggal kasih aja itu. Ya. Sama ini juga nanti pada saat di imigrasi di sana juga ini dikasihkan. Ya. Nah setelah cek imigrasi baru masuk ke ruang tunggu nanti ke ruang tunggu untuk masuk pesawat. Ya. Ini prosesnya seperti ini nanti. Menggunakan seragam batik Ventur. Nah dokumen nanti yang diserahkan Bapak Ibu itu dari pada saat Bapak Ibu di launch nanti ya setelah check-in. Ini ada paspor, ada visa, kemudian ada tiket dan juga ada boarding pass ini. Nah boarding pass ini tiket pesawat. Nanti Bapak Ibu kalau mau naik pesawat itu akan ditanyakan ini. Next. Bagaimana sih cara bacanya? Next. Nah ini ada nama di sini. Namanya tolong diperhatikan Bapak Ibu, dilihat disamakan dengan nama di paspor. Ya. Tidak boleh berbeda. Tolong dicek ya. Nanti begitu Bapak Ibu terima boarding pass, dicek, dibuka paspornya, dicek namanya. Tempat asal pemberangkatan ini adalah tujuannya. Kemudian ini ada boarding time. Boarding time ini adalah masuk pesawat. Masuk pesawat jam 19. Kemudian di sini ada 19.30 ini waktu terbangnya. Jadi nanti waktu terbangnya jam 19.30. Dan kemudian ini ada di sini ada JT0990 ini adalah kode pesawat. Tolong yang saya kotak-kotakin ini nanti diingat-ingat, yang lain sih nggak perlu. Ini yang utama nih, perlu diingatnya. Kemudian ada gate 78 ini pintu masuknya nanti. Bapak Ibu pintu masuknya dari mana? Ya. Dan ada seat, ini tempat duduk. Dari pesawat kita akan naik bus. Begitu turun pesawat ada bus yang menjemput. Ya. Kita akan diantar bis ini menuju ke gedung. Ya. Di situ pemeriksaan di imigrasi. Pemeriksaan dokumen Bapak Ibu siapin aja seperti yang tadi. Ada paspor, ada visa, ada tiket. Disiapkan itu aja. Dijadiin satu ya. Dimasukkan ke mutawif. Dan Bapak Ibu pegangannya hanya ID card-nya aja yang tadi yang diberikan itu ya. Itu sebagai pengganti paspor selama di sana. Paspor akan dipegang oleh mutawif atau leader di sana. Ya. Nanti waktu keluar pun lewat pintu situ. Jangan sampai nanti Bapak Ibu masuk pintu 90 misalkan. Mau keluar pintu, nggak tahu pintu ke 50 gitu. Wah udah lain arah itu nanti susah nyarinya. Ya. Makanya diingat-ingat begitu masuk lihat oh pintu sekian. Nanti keluar cari lagi pintu itu. Ya. Demikian pula kalau Bapak Ibu janjian ya suami istri, nanti pulangnya jam kita ketemu di sini ya. Janjiannya ingat di pintu berapa gitu. Ingat waktu muda dulu ya Pak ya. Yang ini. Siapa kita? Ventur. Terpercaya, terbukti, recommended. Allahu Akbar.